set me free. Someday he's coming back. What glory that will be. Wonderful his love to me. Salam kasih, salam damai, shalom bagi kita semua saudara-saudara. Puji syukur hari ini kita punya waktu lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita ikuti pelajaran hari ini dengan lebih baik lagi. Dan biarkan renungan ini menjadi satu penerapan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di syurga, terpujilah Engkau atas kemuliaan dan kebaikan-Mu. Kami sudah belajar firman-Mu dan kami ingin memulai lagi hari ini belajar lagi. Semoga kami dapat manfaat yang baik bagi diri kami dan orang sekitar kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berjudul Bersyukur, Maj 15. Sudahkah kita bersyukur? Ayat untuk kita renungkan hari ini dalam Lukas 17 ayat 17 dan 18. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Tuhan selain daripada orang asing ini? Saudara-saudara, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus bertemu dengan 10 pesakit kusta yang merayu kepadanya untuk menyembuhkan mereka daripada penyakit yang dahsyat itu. Yesus tidak menyembuhkan mereka serta-merta, tetapi Dia menyuruh mereka pergi kepada para imam. Kenapa Yesus mau itu? Kenapa Yesus melakukan seperti itu? Apa tujuan Yesus? Dalam perjalanan mereka ke rumah ibadah, mereka secara ajaib disembuhkan. Salah seorang daripada mereka kembali dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ayat 15 dan juga 16. Tidak ada apa-apa lagi yang diberitahu kepada kita tentang 9 orang yang tidak bersyukur itu. Pengajaran yang paling penting daripada cerita ini ialah kesyukuran. 9 yang lain itu mungkin juga orang Yahudi dengan perasaan bahwa itu ialah hak mereka untuk sehat dan diselamatkan karena keadaan mereka sebagai umat pilihan. Mereka tidak dapat melihat keperluan untuk kembali kepada guru dan berterima kasih kepadanya atas mujizat yang hebat itu. Saudara-saudara, mari kita renungkan kata-kata ini. Apakah kita seperti ini? Setelah kita berdoa kepada Yesus minta kesembuhan, dan kita diberikan cara, yaitu datang kepada seorang untuk minta didoakan lagi. Dan setelah kita sembuh, apakah kita datang lagi kepada Tuhan dengan kesembuhan kita, ataupun kita membiarkan saja dan berkata, oh saya sembuh karena diri sendiri. Seorang lagi yang merupakan pendatang yang hina dengan hak yang sedikit dapat merasakan kasih Yesus. Dan dia dengan jelas menyatakan melalui kata-kata dan tindakannya. Yesus menjawabnya dengan keyakinan yang lemah lembut. Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ayat 19. Lihat, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, ucapan terima kasih yang menenangkan ialah balsem yang berguna dalam setiap hubungan interpersonal. Sarah, Algo, dan Barbara Fredrickson dari University North California menjalankan kajian tentang kesyukuran dan mengulangi kajian mereka beberapa kali dengan berbagai peserta di tempat yang berbeda. Hasilnya adalah serupa. 2 orang dipasangkan dengan pasangan ini mengambil bagian dalam kajian di mana mereka perlu melaksanakan tugas sebagai satu pasukan. Apa yang terjadi dalam eksperimen mereka ini? Para penyelidik membagikan kumpulan itu kepada 2. Kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan.
Dalam kumpulan eksperimen, setiap ahli secara pribadi menerima arahan untuk menyatakan penghargaan dan terima kasih mereka kepada rekan mereka untuk sesuatu yang khusus. Jadi saudara-saudara, apalagi yang mereka lakukan ini, Sarah dan juga Barbara tidak memberikan arahan kepada kumpulan kawalan. Semua peserta dipantau selama 6 bulan untuk meneliti kualiti hubungan mereka selepas eksperimen. Apakah kita masih tertanya apa yang terjadi? Apakah mereka boleh bersyukur? Diperhatikan bahwa ahli kumpulan eksperimen, mereka yang menyatakan rasa terima kasih menikmati hubungan yang lebih berkualiti pada masa ini daripada kumpulan kawalan. Yesus tahu bahwa rasa terima kasih yang ditunjukkan oleh pesakit kusta tidak dilakukan karena Tuhan memerlukan penghargaan, tetapi karena pesakit kusta itu sendiri akan mendapat manfaat daripada perbuatannya. Ingat saudara-saudara, Tuhan tidak menginginkan kita bilang, oh bersyukur, tapi Tuhan mau kita merasakan bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Orang yang menyatakan rasa syukur menerima lebih banyak manfaat daripada orang yang menerima hari ini. Pilih seseorang yang Anda benar-benar berterima kasih kepadanya secara terbuka dan jelas menyatakan rasa terima kasih Anda dengan bercakap atau menulis kepadanya. Anda akan memperoleh kepuasan dan kesejahteraan. Tunjukkan rasa terima kasih kepada pencipta Anda juga, dan keputusan itu akan membawa hasil yang ketara. Semoga kita diberkati dengan firman Tuhan hari ini, yaitu bersyukurlah dalam keadaan apapun kita. Ingat, firman Tuhan berkata di dalam Lukas bahwa Dia akan tanya kepada kita, mana rasa syukur kita. Bukan Tuhan mau minta-minta, tetapi Dia mau supaya dalam hidup kita ada percaya bahwa Yesus hadir dalam hidup kita. Semoga kita diberkati dalam firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih firman-Mu mengajar kepada kami untuk bersyukur. Terima kasih ajar kepada kami untuk bersyukur lagi hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Ia Allah takkan gagal, dan janjinya takkan gagal. Lindungannya takkan gagal. Jawab doa takkan gagal. He cannot fail, for He is God. He cannot fail. He pledged His word. He cannot fail. He'll see you through. He cannot fail. He'll answer